Forever covered by the dark clouds, living in fear of the machines that now walk the earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya sendiri atas nama Nugra sebagai moderator pada diskusi kali ini yang akan dibawakan oleh kelompok 1 dengan judul materi Autonomous Robot Industri 4.0. Pada kesempatan ini saya akan membuka sesi penyampaian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi pertama, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Industri 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18, yaitu industri 1.0. Konsep revolusi ini 4.1 yaitu tentang mesin yang cerdas dan teknologi yang terhubung antara sistem dan teknologi inovasi yang berbasis luas. Sejarah revolusi industri 1.0 sampai 4.0. 1. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 serta mulai diciptakannya berbagai mesin yang bertenaga air. Berkat adanya revolusi industri 1.0 berhasil mendongkrak perekonomian dunia. 2. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri kedua biasa disebut juga dengan revolusi teknologi yang dimulai pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang ditandai dengan hadirnya tenaga listrik. 3. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 yang dimulai pada akhir abad ke-20 juga ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan otomatisasi industri. Pada era ini, sudah banyak komputer dan robot yang digunakan dalam dunia industri sehingga sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Hal ini sudah termasuk kemajuan yang sangat baik dalam dunia industri. 4. Revolusi industri 4.0. Setelah penemuan internet pada akhir revolusi industri 3.0, ini menjadi dasar terbentuknya revolusi industri 4.0. Pada tahap ini, revolusi industri 4.0 menanamkan berbagai teknologi cerdas yang dapat berkembang dan terhubung dengan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah Internet of Things atau IoT. Berikut penjelasan yang lebih lengkap mengenai industri 4.0. Sisi penting dari industri 4.0 adalah metode produksi otonom yang didukung oleh konsep yang disebut sebagai Internet of Things atau IoT. Gagasan bahwa dengan memanfaatkan benda, perangkat, dan mesin komputer yang terhubung dapat berkomunikasi satu sama lain. Robot otonom adalah contoh penting di berbagai industri termasuk manufaktur. Dengan menghubungkan ke server pusat, database atau pengontrol logika yang dapat diprogram, tindakan robot dapat dikoordinasikan dan diotomatiskan ke tingkat yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka dapat menyelesaikan tugas dengan cerdas dengan cara yang diatur dengan masukan manusia yang minimal. Material dapat diangkut dengan melintasi lantai pabrik melalui robot bergerak otonom atau AMR. Menghindari rintangan, berkoordinasi dengan rekan armada dengan mengidentifikasi tempat pengambilan dan pengantaran diperlukan secara real time. Karena mereka terhubung secara digital, gerakan fisik mereka juga demikian. Dan karena AMR seperti teruji menerima sinyal kerja dari sistem produksi waktu nyata dan sistem pelaksanaan manufaktur, karyawan perakitan dan produksi dapat fokus pada perakitan dan produksi aktual, bukan hal-hal kecil dari logistik internal, misalnya toolkit, integrasi logik, HAC menghubungkan sistem PLC yang ada dengan robot TUJ. Logikos memfasilitasi komunikasi perintah dan
kontrol antara peralatan otomatis ala sensor yang dipantau oleh PLC, dan robot seluler otonom teruji. Sebagai catatan, AMR memiliki beberapa kesamaan dengan AGV, tetapi ada juga beberapa perbedaan penting sehubungan dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk menavigasi sendiri. Terima kasih. Autonomous robot atau robot otonom, juga dikenal sebagai autorobot atau autobot, adalah robot yang melakukan perilaku atau tugas dengan tingkat otonomi tinggi, tanpa pengaruh eksternal, maksudnya tanpa bantuan manusia. Autonomous robot biasanya dianggap sebagai subbidang kecerdasan buatan, robotika, dan teknik informasi. Apa sih yang membedakan autonomous robot dengan robot biasa? Yaitu terletak pada kata otonomi atau autonomous. Otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Pada manusia, contohnya, otonomi memungkinkan kita untuk melakukan tugas yang paling berarti, belum lagi tugas yang tidak berarti. Ini termasuk seperti berjalan, berbicara, melambai, membuka pintu, menekan tombol, dan mengganti bola lampu. Dalam robot pun, otonomi tidak jauh berbeda. Nah, autonomous robot seperti halnya manusia juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan kemudian melakukan tindakan yang sesuai. Robot yang benar-benar otonom adalah robot yang dapat merasakan lingkungannya, kemudian membuat keputusan berdasarkan apa yang dirasakan, atau telah diprogram untuk mengenali dan kemudian menjalankan gerakan atau manipulasi dalam lingkungan itu. Misalkan berkenaan dengan mobilitas, tapi tidak sesederhana seperti memulai, berhenti, bermanuver di sekitar rintangan yang menghalangi jalan. Salah satu bidang penting penelitian autonomous robot adalah memungkinkan robot untuk mengatasi lingkungannya, baik di darat, di bawah air, di udara, di bawah tanah, ataupun di luar angkasa. Robot yang sepenuhnya otonom yang pertama, bisa mendapatkan informasi tentang lingkungannya bekerja atau tempatnya beroperasi untuk waktu yang lama tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, memindahkan semua atau sebagian dari dirinya sendiri di seluruh lingkungan operasinya tanpa bantuan manusia. Yang ketiga, bisa menghindari situasi yang berbahaya bagi orang, properti, atau dirinya sendiri, kecuali itu adalah bagian dari spesifikasi desainnya. Yang keempat, robot otonom juga dapat belajar atau mendapatkan pengetahuan baru, seperti menyesuaikan metode baru untuk menyelesaikan tugasnya, atau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Komponen krusial autonomous robot. Komponen kunci dari tindakan otonom mencakup 3 konsep, yaitu persepsi, keputusan, dan aktuasi. Yang pertama yaitu persepsi. Bagi orang-orang, ini sebagian besar adalah panca indera kita, yaitu mata, telinga, kulit, rambut, dan mekanisme biologi lainnya. Bagi robot, persepsi berarti sensor, pengindai laser, kamera penglihatan, stereo atau mata, sensor benturan atau kulit dan rambut, sensor torsi gaya atau ketegangan otot, dan bahkan spektrometer atau bau digunakan sebagai perangkat input untuk robot. Dan yang kedua yaitu keputusan. Bagi manusia, otak kita lah yang membuat sebagian besar keputusan, atau dalam beberapa kasus, khusus kita atau bahkan sistem saraf kita. Otak kita membuat keputusan tingkat tinggi tentang kemana kita ingin berjalan, misalnya. Tetapi terkadang biologi kita menggantikan otak kita dan tubuh kita bereaksi terhadap berbagai hal, bahkan sebelum otak kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Robot otonom memiliki struktur pengambilan keputusan yang serupa. Otak robot biasanya adalah komputer, dan ia membuat keputusan berdasarkan apa misinya dan informasi apa yang diterimanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang komponen krusial autonomous robot. Robot juga memiliki kemampuan yang mirip dengan sistem saraf pada manusia, di mana sistem keamanannya beroperasi lebih cepat dan tanpa izin otak.
Sebenarnya, dalam robot, otot beroperasi dengan izin dari sistem keamanan dalam robot otonom. Kami menyebut sistem neurologis itu sebagai sistem yang tertanam, beroperasi lebih cepat dengan otoritas yang lebih tinggi daripada komputer yang menjalankan rencana misi dan passing data. Ketiga, aktuasi. Orang memiliki aktuator yang disebut otot. Mereka mengambil segala macam bentuk dan melakukan berbagai fungsi, dari meraih secangkir kopi hingga memompa jantung dan darah. Robot juga memiliki semua jenis aktuator, dan jenis motor biasanya berada di jantung aktuator. Permutasi aktuator yang tidak ada habisnya memberikan kegembiraan dan daya tarik seumur hidup bagi orang-orang yang membuat dan bekerja dengan mereka. Jadi, robot otonom adalah robot yang memutuskan sendiri tindakan apa yang harus diambil berdasarkan informasi yang dirasakan. Nah, cara kerja otonomous robot. Sebagian besar robot otonom memiliki alat yang memungkinkan mereka dapat memahami lingkungan, membuat keputusan, dan melaksanakan keputusan, atau disebut dengan aplikasi. Robot otonom dapat merasakan lingkungan mereka melalui berbagai teknologi, termasuk kamera, mikrofon, pemindai laser, sensor torsi gaya, dan spektrometer. Nah, robot otonom yang lebih sederhana seperti roomba itu mengandalkan sensor inframerah atau ultrasound untuk membantu robot melihat rintangan di jalurnya. Robot tingkat tinggi seperti kendaraan otonom itu menggunakan sensor yang lebih kompleks seperti kamera, radar, dan lidar, atau sistem yang seperti radar tapi menggunakan cahaya dari laser. Nah, dikombinasikan dengan perangkat lunak pengenalan gambar, sensor ini dapat memungkinkan robot untuk secara tepat untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan objek yang mereka lihat dan membuat keputusan di waktu nyata. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Evi. Beberapa robot otonom dirancang untuk bekerja di lingkungan terbatas, misalnya alat pemangkas rumput. Robot ini menggunakan penanda batas yang terkubur untuk menentukan batas halaman yang harus dia kerjakan. Robot pembersih ini mungkin menggunakan GPS untuk memetakan bangunan dan manusia dari titik ke titik. Robot otonom ini memiliki komputer terpasang dan dapat terhubung ke internet untuk mengunduh informasi dan mengunggah pembaruan. Robot ini disebut robot adaptif atau robot cerdas. Terima kasih. Jenis-jenis autonomous robot. Yang pertama, robot otomatis yang dapat diprogram. Robot otomatis yang dapat diprogram adalah robot generasi pertama dengan fasilitas aktuator di setiap sambungan. Robot dapat diprogram ulang berdasarkan jenis aplikasi yang ditugaskan. Fungsi dan aplikasi robot dapat diubah dengan pemrograman ulang setelah robot diprogram satu kali untuk melakukan fungsi dalam pole yang diberikan dan urutan tetap. Robot seluler canggih, lengan robotik, gadgeter adalah beberapa contoh robot yang dapat diprogram. Kelemahan utama dari robot otonom ini adalah bahwa setelah diprogram, ia tetap beroperasi meskipun ada kebutuhan untuk mengubah tugasnya dalam keadaan darurat. Robot ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti robotika seluler, pengendalian industri, dan aplikasi pesawat luar angkasa. Yang kedua, robot otomatis yang tidak dapat diprogram. Robot otomatis yang tidak dapat diprogram adalah salah satu jenis robot dasar. Sebenarnya robot yang tidak dapat diprogram. Robot ini bahkan tidak dianggap sebagai robot, tetapi merupakan penghisap yang tidak memiliki perangkat pengontrol yang dapat diprogram ulang. Lengan mekanik yang digunakan dalam industri adalah beberapa contoh jenis robot ini, di mana robot umumnya dipasang pada perangkat terprogram yang digunakan di industri untuk produksi massal. Jenis robot ini menentukan aplikasi di beberapa perangkat, termasuk pemandu jalur dan operator produk medis, dan juga beberapa robot pengikut garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan.
Robot adaptif. Robot adaptif juga merupakan robot industri yang dapat diadaptasi secara independen ke berbagai rentan dalam prosesnya. Namun, robot ini lebih canggih daripada robot yang dapat diprogram. Ini dapat diadaptasi sampai batas tertentu, dan setelah evaluasi mereka dapat melakukan tindakan yang diperlukan di wilayah yang disesuaikan itu. Robot ini sebagian besar dilengkapi dengan sensor dan sistem kontrol. Sensor digunakan untuk merasakan kondisi lingkungan, variabel proses, dan parameter lain yang terkait dengan tugas tertentu. Sistem kontrol umpan balik mengakses sinyal-sinyal ini dari sensor dan bergantung pada algoritma yang diterapkan. Ia mengontrol keluaran. Robot adaptif terutama digunakan dalam aplikasi seperti sistem penyemprotan dan pengelasan. Robotic gripper dan dua figure adaptive gripper adalah contoh robot otonom ini. Robot ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kedirgantaran, medis, barang konsumen, aplikasi rumah tangga, dan area industri manufaktur. Robot cerdas. Robot cerdas seperti namanya adalah yang paling cerdas dari semua jenis robot lainnya, dengan sensor dan mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data. Kinerja robot ini sangat efisien karena analisis berbasis situasi dan kemampuan melakukan tugas. Robot cerdas dapat merasakan indera seperti rasa sakit, penciuman, dan rasa, juga mampu untuk melihat dan mendengar, dan sesuai melakukan tindakan dan ekspresi seperti emosi, berpikir, dan belajar. Robot-robot ini mengembangkan aplikasi di bidang-bidang seperti medis, aplikasi militer, dan sistem kontrol peralatan rumah, dan lain-lainnya. Ini adalah 4 jenis sistem robotik otonom yang dapat diterapkan pada berbagai aplikasi. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang keuntungan penggunaan autonomous robot. Robot otonom digunakan untuk menjalankan berbagai macam tugas. Para peneliti di Virginia Tech menciptakan robot ubur-ubur otonom sepanjang 5 kaki yang dirancang untuk memantau lingkungan bawah air. Hal yang perlu diingat, sebagian besar robot otonom membutuhkan bantuan manusia untuk membantu mereka menavigasi lingkungannya. Secara tradisional, robot otonom telah digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan berulang, memerlukan pemrograman kompleks untuk penyiapan dan implementasi, namun tidak memiliki kelincahan untuk menyesuaikan operasi dengan mudah. Robot otonom terutama mendorong inovasi dan nilai rantai pasokan dengan mengurangi biaya pengoperasian langsung dan tidak langsung, serta meningkatkan potensi pendapatan. Keuntungan penggunaan autonomous robot yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Mengurangi tingkat kesalahan, pengerjaan ulang, dan resiko. 3. Meningkatkan keselamatan karyawan di lingkungan kerja beresiko tinggi. 4. Melakukan tugas-tugas biasa yang bernilai lebih rendah sehingga manusia dapat bekerja secara kolaboratif untuk fokus pada upaya yang lebih strategis yang tidak dapat diotomatiskan. 5. Meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan tingkat pemenuhan pesanan yang sempurna, kecepatan pengiriman, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Awaludin Rahman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang autonomous robot, yakni contoh dari autonomous robot. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang sudah banyak sekali jenis autonomous robot yang dikembangkan. Contohnya jenis robot autonomous kendaraan darat tak berawak atau UGV. Ada pada spektrum kemampuan autonomous yang luas, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Robot autonomous yang lebih sederhana tidak menggunakan sensor atau beberapa yang tidak mahal, sedangkan robot yang lebih canggih memiliki sensor yang tentu saja canggih juga, yang sangat mahal tentunya,
dan membutuhkan banyak jam pemrograman, pengujian, dan penyetelan. Contoh lain yaitu robot autonomous UPD, yaitu yang sering ada pada bandara, hotel, dan kereta api, mengandalkan robot disinfeksi otonom untuk memperkuat keselamatan, ketenangan pikiran, dan mendukung pemulihan industri perjalanan. Robot UPD, robot yang mobile dan sepenuhnya otonom, mengintegrasikan sinar UVC dan sejumlah besar aplikasi khusus disinfeksi untuk mendisinfeksi virus dan bakteri tidak hanya di permukaan tetapi juga di udara, dan memberikan solusi pengendalian dan pencegahan infeksi yang lengkap. Yang selanjutnya adalah robot otonom dan dalam industri retail. Pernah kalian membayangkan berbelanja akan semakin mudah dengan hadirnya robot otonom dan kereta belanja pintar di berbagai toko swalayan? Kemajuan teknologi, kecerdasan buatan ini tampak dalam pameran dagang Federasi Retail Amerika Serikat di kota New York. Dan yang ketiga adalah robot otonomus dalam industri militer yang sekarang sedang dikembangkan, yaitu killer robot, yang dimana akan digunakan untuk semacam perang. Kira-kira seperti itu contoh dari autonomous robot. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.